Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Jihao. Hidup, bola api merah darah menukik keluar dari telapak tangan Dian Tuo, berdetak cepat seperti jantung. Cangkir teh di tangannya sudah berubah menjadi aliran asap sementara semua barang kayu di kantor besar dibakar dalam rentang waktu singkat, dengan cepat terbakar menjadi abu. Jihao dengan tenang menatap Dian Tuo. Bermain dengan api, Jihao sekarang adalah pemilik Dao Matahari yang agung. Karena itu, dia bahkan bisa dihitung sebagai nenek moyang dari semua pemain api. Meskipun dia belum cukup kuat, api matahari esensinya jelas merupakan api paling kuat di seluruh dunia Pangu. Suhu api darah yang dilepaskan dari telapak tangan Dian Tuo tidak tinggi. Sebenarnya, itu jauh lebih rendah daripada suhu banyak jenis kebakaran khusus. Tapi, yang perlu disebutkan adalah bahwa api darah mampu melahap kekuatan hidup dan darah roh, dan ini adalah inti dari api darah Dian Tuo. Bulan darah yang hebat, tertinggi, keluarga di kami memiliki darah bangsawan dan sejarah panjang. Untuk kemuliaan kami, martabat kami, dan semua yang kami miliki, apa yang dapat Anda janjikan kepada kami, hanya tetap hidup. Api darah yang dilepaskan dari telapak tangan Dian Tuo semakin panas saat dia memelototi Jihao dan berteriak, menurutmu apa kami? Budak rendahan, dingin, pemimpin Dian Tuo. Jihao terkekeh, menjentikkan jarinya dan membiarkan aliran api matahari esensi melintas di udara. Sama seperti ular berbisa yang menerkam mangsanya, aliran api matahari esensi sesaat menyilaukan ke depan, sedikit menggores api darah di telapak tangan Dian Tuo, lalu menghilang ke udara. Api darah di telapak tangan Dian Tuo tiba-tiba terbakar. Ini memang deskripsi yang aneh, karena api darah itu sendiri adalah api. Namun, di bawah kekuatan jenis api lain, yang lebih kuat dan kelas 1 yang lebih tinggi, api darah Dian Tuo benar-benar terbakar, dan mulai terbakar secara intensif. Cahaya berapi-api keemasan naik setinggi 3 kaki. Sementara itu, Dian Tuo hanya merasa darah rohnya melonjak ke arah telapak tangan ini, tetapi dia tidak bisa menahannya. Selanjutnya, semua darah rohnya diubah menjadi bahan bakar, ditelan oleh nyala api merah keemasan itu. Dian Tuo menggeram ketakutan, lalu buru-buru mengucapkan mantra, menghilangkan api darahnya di telapak tangannya. Namun, lapisan tipis api emas berlama-lama di sekelilingnya, dengan cepat bergerak menuju telapak tangannya. Tidak, baik Dian Tuo dan Di Luolang berteriak panik. Jihao mendengus dingin dan menjentikkan jarinya. Seketika, lapisan api emas terbang seperti sepotong sutra yang lapang, dengan lembut mendarat di jari Jihao. Setelah itu, nyala api emas meredup dan berubah menjadi titik api seukuran kacang, melompat di antara ujung jari Jihao, seperti peri api hidup yang dengan senang hati bermain dengan jari-jari itu. Tetap hidup, ini adalah janji terbaik yang bisa saya berikan kepada Anda. Jihao dengan tenang memandang Dian Tuo dan berkata, apakah kamu masih ingin menjalani kehidupan kaya dan bebas seperti dulu? Akankah orang-orang itu, yang mendorongmu ke dalam situasi yang menyedihkan, mengizinkanmu melakukan itu? Kamu hanya bisa menyembunyikan identitasmu dan menghilang, tanpa membiarkan siapapun menangkap jejakmu, selamanya, kata Jihao dengan dingin, jika ada di antara kalian yang membocorkan keberadaanmu, datang kepadamu selanjutnya akan menjadi pengejaran dan perburuan tanpa akhir. Anda, Dian Tuo membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu. Tetapi untuk martabat bangsawan klan Yu yang layak, dia tidak bisa mengeluarkan kata-kata itu, bahkan jika dia benar-benar menginginkannya. Tentu, aku bisa melindungimu, kata Jihao sambil tersenyum santai, aku bisa melindungimu, memberimu sebidang tanah untuk mengakomodasi dirimu sendiri, dan membiarkanmu terus hidup, ini adalah belas kasihanku terbesarmu. Dian Tuo menggertakkan giginya erat-erat sambil perlahan berbalik, menatap para tetua itu. Di Luolang dan para tetua lainnya saling melirik, lalu masing-masing menunjukkan wajah pucat. Seorang tetua dengan rambut seputih salju, yang berdiri di samping Di Luolang, menghela nafas sedikit, lalu maju selangkah dan mulai berbicara dengan suara sedih. Pemimpin, apakah Anda ingat tangisan dan lolongan anak-anak kami yang kami dengar dari penjara bawah tanah beberapa hari yang lalu?
Wajah Dian Tuo bergerak-gerak secara intensif sementara penampilannya berubah menjadi cemberut yang tak tertandingi. Pada suatu waktu, keluarga Di adalah tiga besar keluarga bulan darah yang hebat. Kecuali keluarga Disi, yang bercokol di atas tahta kaisar bulan darah yang berkuasa, keluarga Di dan keluarga Qian tidak membedakan pangkat. Keluarga Disi, keluarga Di dan keluarga Qian, ketiga keluarga ini pernah berbagi kekuatan terbesar bulan darah. Di Family, sebagai keluarga kaya besar, anggotanya pasti sombong dan mendominasi. Oleh karena itu, banyak orang keluarga Di yang cukup menggertak yang lain. Di kota Liangzhu, sulit untuk mengatakan bahwa berapa banyak teman yang dimiliki orang-orang keluarga Di ini, tetapi berbicara tentang jumlah musuh mereka, hehe. Selama beberapa bulan terakhir, ketika orang-orang keluarga Di ditahan di penjara Kastil Black Shark, setiap beberapa hari, beberapa orang pendendam dari keluarga lain akan membayar penjaga untuk masuk, kemudian masuk ke penjara dan melakukan tindakan balas dendam mereka pada orang-orang keluarga Di, sebanyak yang mereka suka. Di antara semua orang keluarga Di, yang paling sombong dan menindas berakhir dalam kondisi terburuk. Dan mungkin kebetulan bahwa banyak dari anggota keluarga ini, yang paling menggertak, adalah keturunan langsung dari Dian Tuo, Di Luolang, dan para tetua lainnya. Tanpa didukung oleh para tetua yang kuat ini, bagaimana mungkin orang-orang yang lebih muda itu mampu menyinggung begitu banyak orang? Banyak anak muda, berbakat, dari keluarga Di sudah dipukuli sampai mati di penjara, atau cacat. Beberapa anggota keluarga perempuan muda, seperti beberapa cucu perempuan dan cicit dari beberapa tetua telah menghilang di penjara sejak lama. Gadis-gadis itu tidak seberuntung Di Wu, yang baru saja bertemu dengan Ji Hao, yang seperti penyelamat hebat yang turun dari langit, menyelamatkannya dari tangan kotor Gru. Sebagai penjabat pemimpin keluarga, Dian Tuo memiliki sumber cerdas khususnya sendiri, yang memungkinkannya mengetahui semua yang telah terjadi pada anggota keluarganya, di penjaranya. Dia bahkan tahu nama dan latar belakang keluarga para pemuda yang telah membayar penjaga itu untuk masuk, diam-diam membalas dendam pada anggota muda keluarga Di. Tentu saja, dia juga tahu nama-nama anggota keluarga yang telah menderita balas dendam ini. Karena dia tahu segalanya, hatinya sakit siang dan malam, dan kemarahan di hatinya membuatnya tidak tertidur. Setiap hari, dia disiksa dengan kejam di dalam. Saya tahu, tentu saja, saya tahu. Saya tahu bahwa sesuatu telah terjadi, dan saya tahu bagaimana hal-hal itu terjadi. Dian Tuo perlahan berdiri, menggertakkan giginya dan menyeringai sedih kepada Ji Hao. Dia kemudian berkata dengan suara bengkok, jika kita hanya bisa tetap hidup, berlama-lama dalam kondisi yang terus memburuk dan menyeret keberadaan kita yang lemah, maka aku lebih suka mati, saya lebih suka membawa semua keluarga saya ke kematian. Ji Hao memandang Dian Tuo, sepertinya sedang merenung. Ketiga mata Dian Tuo telah berubah menjadi merah darah, dan warna merah darah yang dalam dan tampak ganas itu bahkan membuat Ji Hao sedikit takut. Merenung sejenak, Ji Hao berkata dengan hambar, bekerja untukku, menandatangani kontrak jiwa, setelah itu, Anda dan keluarga Anda harus bekerja untuk keluarga saya dan saya, selama ratusan ribu tahun. Saya pikir, 100.000 tahun bukanlah rentang waktu yang sangat lama. Selama periode ini, jika Anda memberikan kontribusi yang cukup, saya dapat menggunakan sebagian dari kekuatan saya, dan Ayah akan berusaha sekeras yang saya bisa untuk membantu Anda membalas dendam keluarga. Petik 2. Mengarahkan jarinya ke depan, aliran cahaya redup menyembur keluar dari kepala Ji Hao, di dalamnya, cermin ilahi Pansi diam-diam terbang keluar dari tubuh Ji Hao. Cermin tebal itu dirancang dengan gaya kuno, dan telah melepaskan rasa kekuatan prasejarah. Tampaknya begitu dalam dan misterius, seperti lubang hitam maut, sehingga orang biasa akan ketakutan hanya dengan melihatnya. Melihat kelompok tetua keluarga Di, Ji Hao berkata dengan suaranya yang dingin itu, bersumpah saja dengan jiwa dan darah rohmu. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk membalas dendam keluarga, dan itu hanya akan memakan waktu 100.000 tahun Anda. Setelah 100.000 tahun, Anda dapat memutuskan nasib Anda sendiri. Kamu bisa pergi, atau kamu bisa tinggal. Dian Tuo dan para tetua lainnya mempertimbangkan sepanjang malam. Saat aliran sinar matahari pertama naik dari timur, Dian Tuo menggigit ujung lidahnya sendiri yang patah, lalu menembus mata ajaib rohnya.
Dia mengekstraksi jejak jiwanya dan aliran darah roh yang paling penting dan mencampurnya bersama-sama, mengembun menjadi simbol mantra darah. Selanjutnya, dia dengan sungguh-sungguh mengirim simbol mantra ke cermin ilahi Pansi. Skala penjara kastil hiu hitam sangat besar. Jalan selebar 15 meter saling bersilang, dan di kedua sisi setiap jalan ada sel sekitar 10 meter persegi. Sel-sel itu disegel dengan benteng logam besar, di mana orang dapat dengan jelas melihat orang-orang di dalam sel. Dinding sel-sel itu dibangun dari batu hitam yang dicampur dengan paduan, yang kasar dan dingin, tanpa dekorasi apapun. Udara di bawah tanah lembab. Oleh karena itu, aliran air jernih akan mengalir di sepanjang dinding sel-sel itu dari waktu ke waktu. Setiap sel dipenuhi dengan orang-orang, pria, wanita, yang lebih tua, yang lebih muda, setidaknya 100 orang dilemparkan ke setiap sel. Orang-orang ini meringkuk bersama, tanpa ruang tersisa di antara mereka. Bahkan berbaring adalah keinginan yang berlebihan bagi mereka sekarang. Di dinding di ujung setiap jalan, lampu minyak batu melepaskan cahaya redup, menerangi wajah tanpa ekspresi semua tahanan. Hampir 100.000 orang keluarga disimpan di lantai ini, tetapi kecuali tangisan anak-anak yang kadang-kadang terjadi, seluruh lantai tampak benar-benar tidak bernyawa. Semua orang keluarga telah duduk di lantai sel mereka tanpa ekspresi apapun, seolah-olah mereka adalah binatang yang menunggu untuk disembelih, diam-diam menunggu akhir hari. Mereka telah menyaksikan atau terlibat dalam cukup banyak perselisihan internal antara bangsawan klan Yu. Oleh karena itu, mereka sangat memahami nasib mereka. Berjuang atau melawan tidak dapat membawa mereka apa-apa selain penghinaan dan penyiksaan yang lebih buruk. Tidak ada yang akan berubah. Di sebuah sel, yang terletak di ujung jalan setapak, beberapa pemuda klan Yu dengan pakaian mewah, yang sekarang berlumuran darah, telah terengah-engah dengan cepat. Sebagian besar bangsawan klan Yu tidak pernah memiliki kekuatan fisik yang besar, dan latihan apapun dapat dengan mudah melelahkan mereka jika menjadi sedikit intens. Seorang pemuda keluarga diikat kakinya dengan tali tendon boa, tergantung di langit-langit terbalik. Kulit kakinya patah, memperlihatkan tulangnya yang merah samar dan tembus cahaya. Potongan-potongan kecil kulit dan otot berserakan di seluruh lantai. Beberapa kait besi, yang tertutup duri tebal, menembus dalam-dalam seluruh tulang belakang pemuda keluarga itu. Tetesan darah beterbangan di sepanjang kail, bercampur dengan sumsum lengket, menarik benang tipis dan panjang dari kait. Pemuda keluarga telah mengerang sedikit, dengan ketiga matanya terbuka lebar. Namun, mata itu benar-benar tidak berkilau sekarang. Dilo, apakah kamu menyukai hadiah kecil dariku? Terengah-engah sebentar, seorang pemuda klan Yu mengambil tongkat besi berat, yang juga tertutup duri tebal, mencengkeram dan sedikit memegangnya. Wajahnya yang tampan dipenuhi dengan kekejaman saat dia menggertakkan giginya dan melanjutkan, "Tunangku, kamu membuatnya hamil." Dong, tongkat besi itu berdebar keras di perut bagian bawah Dilo, memeras aliran darah besar dari mulut Dilo, membuat tubuhnya berkedut seperti ikan yang sekarat. Beberapa saat kemudian, Dilo akhirnya berjuang terengah-engah, lalu berkata dengan suara lemah, "Dia merayuku dulu." Hal-hal seperti itu, mereka normal, bukan? Kamu belum menikahinya, kamu tidak punya hak untuk ikut campur. Tentu, saya bisa mengerti. Pemuda klan Yu memegang tongkat besi, menyeringai dengan kejam dan melanjutkan, "Urusan romantis kecil ini normal. Bagi kami, ini hanyalah kesenangan kecil dalam hidup kami. Anda membuatnya hamil, tidak apa-apa, karena Anda memiliki garis keturunan di family. Untuk garis keturunan itu, keluarga saya dan saya akan dengan senang hati menerima anak itu dan menjadikannya anggota sejati dari keluarga kami." Bagi orang-orang klan Yu, warisan kekuasaan sebagian besar bergantung pada garis keturunan. Garis keturunan dari keluarga besar dan kuat mewakili bakat dan potensi yang lebih besar, dan dapat memberikan masa depan yang lebih cerah. Oleh karena itu, apa yang telah dilakukan Dilo, pemuda klan Yu dan keluarganya dapat dengan senang hati menerimanya. Mereka akan mentolerir keberadaan anak itu dan membesarkannya. Tak satu pun dari anak muda klan Yu yang suci dan tidak ternoda, dan tidak ada yang harus disalahkan atas perselingkuhan romantis seperti ini, yang terjadi sebelum hari pernikahan. Keluarga saya dan saya akan dengan senang hati menerima garis keturunan dari keluarga besar untuk bergabung dengan garis keturunan kami.
Pemuda klan Yu menggertakkan giginya dan terus menggeram dengan marah, tapi kamu seharusnya tidak memamerkannya di pesta tengah malam setelah kamu membuatnya hamil. Jika tidak ada yang tahu bahwa kamu adalah ayah kandung dari anak itu, aku akan dengan senang hati menjadi ayahnya. Pemuda klan Yu bahkan mulai berteriak histeris, tapi kamu mengatakannya dan semua orang tahu sekarang, itu adalah penghinaan terbesar bagiku. Salah satu aturan masyarakat klan Yu, seseorang tidak bersalah selama mereka tidak tertangkap. Aturan ini memiliki makna luas yang halus yang hanya bisa dipahami oleh bangsawan klan Yu sejati. Dilo menghabiskan cukup banyak upaya untuk mengeluarkan seteguk darah, dengan menggoda menatap pemuda klan Yu, mencibir dan berkata, tapi kamu masih menikahinya, bukan? Wajah pemuda klan Yu itu menjadi lebih gelap saat dia menjawab, itu karena kamu memberiku 100.000 koin giok. Sial, 100.000 koin giok, kamu mempermalukanku dengan uang itu. Pemuda klan Yu memegang tongkat besi, menunjuk ke kepala Dilo dan berkata, kakek buyutmu adalah penatua di Yanlou, dan kamu dikenal sebagai pemuda paling berbakat di antara generasi termuda keluarga Di. Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk memukulimu sampai mati. Dengan tangan saya sendiri. Beberapa pemuda klan Yu lainnya semuanya tertawa terbahak-bahak. Sebelumnya, ketika keluarga Di masih berdiri tinggi di atas massa, mereka bahkan rela berlutut dan menjilat sepatu bot Dilo. Saat itu, ada perbedaan besar antara status sosial mereka. Tapi sekarang, keluarga Di telah jatuh ke dalam kemalangan. Oleh karena itu, orang-orang ini bergegas secepat yang mereka bisa, membayar harga tinggi untuk membalas dendam pada Dilo. Ini adalah salah satu fitur orang-orang klan Yu. Makhluk-makhluk seperti dewa ini, yang biasanya berdiri tinggi di atas seluruh dunia, sebenarnya hati tercela di hati. Saat tongkat besi yang dipegang di tangan pria klan Yu hendak hancur, lebih dari 10 prajurit klan Jia tiba-tiba bergegas melewati jalan setapak dengan langkah besar. Salah satu dari mereka dengan cepat melemparkan tombak berat dari jarak sekitar 300 meter. Tombak tajam itu secara akurat menggeser masuk melalui benteng logam dan dengan keras menabrak tongkat besi yang memegang di tangan pria klan Yu. Pria klan Yu menderita rasa sakit yang luar biasa dari tangannya sementara tongkat besi itu terbang menjauh, dipaku di dinding di belakangnya. Brengsek, apakah ini sikap Anda terhadap tamu Anda? Penjara Kastil Hiu Hitam. Aku menghabiskan 500.000 koin giok hanya untuk membunuh Dilo sendiri. Dikelilingi oleh Dian Tuo, Di Luolang dan para tetua lainnya, dan diikuti oleh Chizan, Hartman dan beberapa penjaga, Ji Hao berjalan dengan langkah besar. Mendengar geraman pemuda klan Yu, Ji Hao berkata dengan keras dan kasar, idiot, ini adalah yang paling berbakat di antara generasi termuda keluarga Di. Saya membayar 50 juta untuk membeli hidupnya. Anda ingin saya menghabiskan 50 juta secara gratis? Potong kepalanya. Prajurit klan Jia itu telah masuk ke sel tempat Dilo disiksa. Mendengar Ji Hao, salah satu dari mereka mencabut pedang panjangnya dan langsung memenggal kepala pemuda itu tanpa ragu-ragu. 10 juta. Chizan segera melangkah dan berkata, 10 juta lagi, dan aku akan berurusan dengan keluarganya untukmu juga. Ini kesempatan bagus bagi kami karena kota Liangzhou sekarang berada dalam kekacauan besar, dan kami membutuhkan lebih banyak tahanan baru untuk mengisi penjara kosong ini. Ji Hao mengangguk dan tersenyum dingin. Dian Tuo sudah berdiri di tengah jalan, dan mulai berteriak keras. Sekelompok besar budak non-manusia dengan cepat bergegas ke setiap sel, mengeluarkan kunci besar dan membuka benteng berat itu. Di sisi timur kota Liangzhou, di sebidang tanah yang indah, sebuah manor yang menakjubkan dikelilingi oleh hutan lebat. Ladang bunga yang indah dengan lembut membentang di sepanjang danau, di sekitarnya ada sejumlah besar prajurit klan Jia. Prajurit klan Ji ini tanpa ekspresi berdiri di balik pepohonan, di samping semak-semak bunga, mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan jejak mereka sendiri. Dibandingkan dengan prajurit klan Jia yang bertarung melawan umat manusia di medan perang, prajurit klan Jia di manor ini tampaknya kurang galak dan lebih elegan. Mereka berpakaian cukup mewah, dan senjata yang diikat di pinggang mereka lebih seperti dekorasi daripada senjata pembantaian. Gagang senjata mereka bahkan dihiasi dengan kulit yang tak terhitung jumlahnya dan potongan batu giok dan permata lainnya. Di samping danau ada dermaga kecil, dengan jembatan tresel sepanjang 300 yang menjangkau langsung ke danau. Sekelompok pemuda klan Yu sekarang dengan senang hati memegang pancing mereka sambil tertawa keras.
Pemuda klan Yu ini sepertinya tidak tahu apa-apa tentang keterampilan memancing, dan tawa keras mereka telah menakut-nakuti semua ikan, karena perhatian mereka tidak pernah benar-benar tertuju pada memancing. Jika percakapan yang sekarang terjadi di antara mereka bocor, banyak orang akan sangat takut, seperti ikan-ikan itu. Seorang pelanggan tetap dari Western Wasteland menginginkan 1 juta set baju besi berat yang dibuat khusus, dengan harga yang manis. Pesanan diterima, tetapi tahun depan, mereka harus memasok tambahan 10.000 porsi emas putih esensial. Keluarga Zurong dari Gurun Selatan, mereka ingin memesan 360.000 tombak api kelas atas. Tolak mereka. Mitra kerjasama kami saat ini adalah keluarga Gonggong. Keluarga Gonggong relatif lebih lemah, jadi kita harus memperkuatnya. Xiang Liu mengirim pesan bahwa dia telah diam-diam berburu 9 naga muda, semuanya dengan garis keturunan kerajaan jenis naga. Sekarang, dia masih memiliki semua mayat dan darah roh naga ini di tangannya, dan dia ingin kita menyebutkan harganya. Naga muda dengan garis keturunan kerajaan. Bahan yang bagus, tapi harga ini sulit untuk disebutkan. Xiang Liu terlalu serakah, berikan saja dia toples darah roh ular iblis pemakan langit. Di antara kelompok pemuda klan Yu, rupanya, 6 dari mereka memiliki status tertinggi, karena semua keputusan dibuat oleh mereka dan semua perintah diberikan oleh mereka. Para pemuda klan Yu lainnya tampaknya cukup ceroboh saat membuat laporan mereka satu demi satu, sesuai dengan urutan tertentu. Sampai akhir, seorang pemuda klan Yu, yang memiliki roda bergigi yang terlihat samar-samar dengan cepat berputar dan tertutup di mata tegak ini, tersenyum dan berkata, tidak ada yang istimewa terjadi pada proyek saya yang bertanggung jawab, tetapi sesuatu yang menarik terjadi di penjara Kastil Hiu Hitam. Qizhan baru saja mengirim pesan. Menurut itu, seorang penguasa bulan purnama, yang mengaku sebagai pembudidaya gelandangan, menemukan Qizhan dengan nama keluarganya. Pembudidaya bulan purnama ini ingin membawa semua orang keluarga yang ditahan di penjara, pergi. Mengangkat bahu, pemuda klan Yu ini perlahan dan nyaman melemparkan kail ikan, lalu melanjutkan, tapi saya telah memeriksa informasi semua pembudidaya bulan purnama di gelandangan dalam catatan. Tuan itu, yang tiba-tiba muncul di penjara Kastil Hiu Hitam, tidak terlihat seperti salah satu dari mereka. Pemuda klan Yu lainnya, yang berdiri di samping dan telah mencampur umpan, mengangkat kepalanya dan menjawab, saya punya pesan dari pasar Chiban. Belum lama ini, mata langit bulan purnama dilelang di pasar Chiban. Mata itu milik Tuan Moho Yuanjia. Salah satu kelompok pemuda klan Yu, yang jelas berasal dari bulan purnama, wajahnya menjadi gelap sambil mengutuk dengan suara rendah, sialan. Seorang pemuda klan Yu dengan rambut hitam emas, di antara 6 orang seperti pemimpin, terdiam beberapa saat. Dia kemudian diam-diam mengulurkan tangan kanannya, dan memegang udara seperti pedang, lalu berkata, saya sarankan, kita harus membiarkannya terjadi, Disica tidak memiliki niat baik. Untuk apapun yang mungkin membuatnya kesulitan, saya ingin melihatnya selesai. Tersenyum tipis, pemuda ini melanjutkan dengan nada aneh, selain itu, kita tetap bisa mendapatkan keuntungan kita. Membawa semua orang keluarga dipergi. Ini akan menjadi penghasilan yang besar, bagaimana menurutmu? Setuju, jawab pemuda lain di antara 6-nya. Setuju. Kata yang lain, setuju, Disica adalah pria yang sangat mengganggu. Dia sebenarnya telah melamar Nona Yemo Sanye untuk orang lain. Saya tidak sabar untuk melihatnya jatuh pada hari-hari buruk. Nona Yemo Sanye sangat cantik dan sangat baik, bahkan jika dia benar-benar akan menikahi seseorang sekarang, dia hanya bisa memilih dari kita berlima. Kata pemuda klan Yu lainnya sambil menghela nafas kesal. Di antara 6, 5 pemuda klan Yu tersenyum bersamaan sambil melihat yang terakhir. Pemuda klan Yu ini tiba-tiba membuka matanya yang tegak sementara rasa melahap yang menakutkan menyebar dari mata tegak yang murni gelap ini. Dengan niat dingin untuk membunuh, pemuda klan Yu ini mulai berbicara dengan suara hambar, adikku Yemo Sanye, sialan, Disica. Kembali ke penjara bawah tanah di Kastil Hiu Hitam, semua sel dibuka sementara orang-orang keluarga di tanpa ekspresi yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar, berteriak karena mereka tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Beberapa bahkan kehilangan ketenangan mereka saat memikirkan keluarga mereka yang hilang di penjara. Mereka menangkap orang-orang di sekitar mereka dan mulai menangis dan meratap.
Dian Tuo dan sekelompok tetua berjalan ke orang-orang keluarga Di ini dan memberitahu mereka tentang keputusan yang dibuat oleh pimpinan puncak keluarga. Orang-orang yang bersedia mengikuti petunjuk Dian Tuo dan para tetua itu menerima kenyataan. Mereka berjalan ke arah Ji Hao satu sama lain dan diam-diam membungkuk padanya. Selanjutnya, mereka masing-masing mengeluarkan aliran darah roh dari mata sihir roh mereka, bercampur dengan jejak jiwa mereka dan membuat sumpah. Semua sumpah ini kemudian dikirim ke cermin ilahi Pansi. Dipimpin oleh Dian Tuo dan kelompok tetua, banyak orang keluarga bersumpah untuk berjanji setia kepada Ji Hao. Cermin ilahi Pansi menekan darah roh dan jiwa orang-orang keluarga Di ini, menjaga sumpah mereka tetap efektif. Kecuali mereka dapat menemukan harta karun ilahi pradunia lain yang lebih kuat daripada cermin ilahi Pansi untuk menghancurkannya, nasib mereka akan berada di bawah kendali Ji Hao selamanya. Dilo diselamatkan oleh keluarganya, dan setelah perawatan medis darurat, dia dengan terhuyung-huyung berjalan Ji Hao, masih dengan beberapa kait besi yang menembus tulang punggungnya. Tuhan yang terkasih, Engkau menyelamatkan hidupku dan kehormatanku. Karena keluargaku telah memutuskan untuk berjanji setia padamu, aku juga akan mengabdikan hati dan jiwaku kepadamu untuk membalasmu. Dilo berlutut dan bersujud kepada Ji Hao dan berkata, Ji Hao dengan senang hati melirik Dilo dan berkata dengan suara yang dalam, saya mengharapkan penampilan setia Anda. Tapi sekarang, Anda harus mempersenjatai sesegera mungkin. Cermin ilahi Pansi bersinar dengan cahaya redup. Sementara itu, sejumlah besar kekuatan alam diserap olehnya. Ji Hao mengeluarkan tumpukan bahan pandai besi segunung yang besar, tanpa henti melempar ke cermin. Dari medan perang, Ji Hao telah mendapatkan banyak baju besi dan senjata berkualitas tinggi yang diproduksi oleh non-manusia. Dari ini, dia dengan hati-hati memilih satu set baju besi dan senjata, keduanya dengan kualitas terbaik. Cermin ilahi Pansi melepaskan aliran cahaya redup dan memindai satu set baju besi. Kemudian, bersama dengan suara berdengung, banyak baju besi dan senjata terbang keluar dari cermin, satu demi satu. Masing-masing baju besi dan senjata ini telah melepaskan getaran kekuatan yang kuat. Semua senjata dan baju besi persis sama, tanpa sedikit pun perbedaan. Dian Tuo dan sekelompok tetua menatap Ji Hao dengan kaget, karena dia benar-benar menyalin dan menempelkan baju besi dan senjata. Setelah linglung sejenak, Dian Tuo segera memberikan perintahnya. Semua orang keluarga Di, laki-laki, perempuan, yang lebih muda dan yang lebih tua, masing-masing mengenakan baju besi dan mengambil senjata. Segera, hampir 100.000 orang keluarga Di dipersenjatai sampai mati. Baju besi dan senjata yang bersinar itu membuat mereka terlihat persis seperti pasukan elit. Gerbang penjara bawah tanah kastil Black Shark dibuka. Suara logam kisi terdengar seperti ratapan hantu, menyebar ke jarak jauh melalui jalan setapak. Sekelompok besar bangsawan, klan Yu berjuang dan berteriak sambil ditendang dan dilemparkan dengan keras oleh penjaga penjara itu. Saya adalah juru tulis pemimpin Qinxin. Saya bawahan pemimpin Qinxin, apa yang telah saya lakukan salah? Kamu tidak punya hak untuk menangkapku. Seorang pria klan Yu Parubaya, yang sekarang mengenakan pakaian compang camping, menggeram dengan suara serak. Tak satu pun dari penjaga penjara itu mengatakan apa-apa. Dengan lancar, mereka menyeret para bangsawan klan Yu yang bingung dan ketakutan ini ke dalam rumah penggilingan. Setelah itu, lolongan melengking bergema di seluruh lantai. Lidah ditarik keluar, sehingga para bangsawan klan Yu itu tidak bisa berbicara. Mata digali, sehingga mereka tidak bisa melihat. Jari-jari dipotong, sehingga mereka tidak bisa menulis. Kekuatan disegel, jadi mereka tidak bisa melawan. Banyak bangsawan klan Yu disiksa dan dilumpuhkan di rumah penggilingan, kemudian dengan lemah dibuat berbaring di tanah, meringkuk dan berkedut seperti cacing. Pria Parubaya, yang baru saja berteriak histeris dan suara serak, sekarang menatap langit-langit sel yang gelap dengan putus asa dan meratap, beri aku alasan untuk mati. Meskipun saya hanya seorang bangsawan kelas rendah, bagaimanapun juga, saya memiliki garis keturunan bangsawan. Garis keturunan rendah. Suara Di Luolang dingin dan tegas. Mengikuti suaranya, Di Luolang, yang sekarang mengenakan baju besi lengkap yang dihiasi dengan pola bunga lengkap dan bersinar dengan cahaya keemasan, memegang tongkat setinggi pinggang di tangan kirinya dan pedang panjang yang dibuat dengan indah di tangan kanannya.
Puluhan jimat sihir dekoratif yang indah diikat di pinggangnya saat berjalan dengan langkah besar. Dia dipersenjatai sampai gigi, dan dikelilingi oleh sekelompok besar orang keluarga Diwu, yang juga mengenakan satu set lengkap baju besi mewah, tetapi dengan wajah bengkok, mengikuti di belakang Di Luolang, menatap pria parubaya itu dengan kejam. Tetua Di Luolang. Pria parubaya itu memandang Di Luolang dengan panik dan berkata, bukankah kami terkunci di sel gelap, mendengarkan keturunan rendahan Anda menyiksa keluarga kami? Di Luolang menatap pria parubaya ini dengan tatapan yang sangat jahat dan berkata, "Suram, kamu punya anak yang baik, Gru benar-benar anak yang baik, karena Anda diseret ke kastil hiu hitam. Kamu akan mati untuk kami, dan kami akan pergi." Grim tidak bodoh. Sebaliknya, dia, yang tinggal di tingkat bawah masyarakat klan Yu yang kejam, bahkan lebih pintar daripada para bangsawan kelas 1 dari keluarga besar itu. Segera, dia menemukan semuanya, dan memahami kata-kata Di Luolang. Dalam kepanikan yang luar biasa, Grim memandang Cizan, yang berdiri di ujung jalan setapak yang jauh, dengan catatan akuntansi besar yang dipegang di tangannya. Dia telah menulis beberapa angka di atasnya. Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini. Bagaimana Anda bisa menginjak kode hukum klan Yu kami seperti ini? Tidak, orang-orang keluarga di Anda adalah tahanan yang dihukum, dan kami tidak bersalah. Apa yang dilakukan Gru dan teman-temannya tidak ada hubungannya dengan kita. Di Luolang menyerahkan tongkatnya kepada Diwu. Dia berjalan ke arah Grim, mengulurkan tangannya dan memaksa mulut Grim terbuka, memotong lidahnya sendiri dengan pedang panjang itu. Darah menyembur keluar dari mulut Grim tanpa akhir. Di Luolang menggertakkan giginya dan berkata, "Kode hukum klan Yu. Tidak, saya bertindak sesuai dengan itu. Apakah kalian bangsawan rendah hati melupakan satu hal? Orang hebat, yang menciptakan kode hukum, pernah mengatakan sesuatu seperti ini." Di belakang Di Luolang, Diwu tertawa sangat bahagia saat dia mulai berbicara dengan suara lembut keperakan. Dia berkata, "Kode hukum klan Yu hanya untuk menahan makhluk rendah itu. Ketika kekuatan dan kekuatanmu dapat melampaui pengekangan dingin hukum, kamu akan bisa menginjaknya di bawah kakimu." Grim memandang Di Luolang dengan wajah pucat yang mematikan sementara mata abu-abunya dipenuhi dengan keputusasaan. Seorang penjaga penjara berjalan dengan besi membakar merah bercahaya, perlahan dan hati-hati membakar wajah Grim dengannya. Sekarang, bahkan orang tua Grim sendiri tidak mungkin bisa mengenalinya. Nasib buruk sekali. Karena kebakaran besar, wajah banyak orang keluarga terbakar. Hartman berdiri di dekat pintu rumah penggilingan dan berkata sambil menyeringai, "Tindakan pencegahan keselamatan itu penting. Oleh karena itu, kita harus mengajukan sejumlah dana kepada Kaisar Agung kita yang berkuasa, karena kita perlu memperbaiki sel-sel penjara kastil hiu hitam." Saat ini, Ji Hao berada di lantai bawah penjara di alun-alun yang luas, dan dengan hati-hati mengatur formasi sihir teleportasi radius 300 meter dengan Dian Tuo dan beberapa tetua lainnya. Hampir 100.000 orang keluarga tidak pernah bisa keluar dari kastil hiu hitam tepat di bawah siang hari. Formasi sihir teleportasi, ini adalah satu-satunya pilihan bagi orang-orang keluarga Ji Hao dan Di. Sebelum dia datang ke kota Liangzhu, Ji Hao sudah menyiapkan segalanya, termasuk dasar formasi sihir teleportasi dan semua bahan yang dibutuhkan. Beberapa tetua keluarga Di yang menguasai konstruksi formasi sihir, berdiri di samping, melihat formasi sihir di tanah dengan alis rajutan. Simbol mantra lokasi luar angkasa tidak cukup akurat. Akibatnya, sekitar 10% kristal ajaib akan terbuang. Struktur lingkaran energi memiliki beberapa masalah, dan saya telah menemukan 73 tempat yang dapat ditingkatkan. Simbol mantra pengubah ruang pamungkas sangat kasar dan sederhana, itu berarti formasi sihir ini dapat mengirim orang ke sekitar 1 juta mil jauhnya. Sialan, 1 juta mil, masih dalam lingkup kota Liangzhu. Sekelompok tetua mengeluh di samping. Ji Hao mengangkat kepalanya, menatap mereka sambil tersenyum dan berkata, "Ini adalah formasi sihir teleportasi terbaik dari istana penyihir kita. Tentu saja, kami memiliki yang dapat menempuh jarak yang lebih jauh, tetapi formasi itu akan terlalu besar, bahkan dengan radius lebih dari 100 mil. Kita tidak akan pernah bisa menyembunyikan formasi sihir teleportasi yang sangat besar seperti itu dari semua orang." Mengangkat bahu, Ji Hao melanjutkan dengan hambar,
kami memilikimu, bukan? Ketika Anda tiba di wilayah saya harap Anda dapat menyajikan semua kebijaksanaan dan pengetahuan Anda, tanpa syarat. Dian Tuo dan para tetua itu tersenyum pahit dan tak berdaya. Ah, tentu, pengetahuan yang kita miliki, sungguh harta yang berharga, tapi Anda tidak bisa menyalahkan saya untuk itu, kami tidak melakukan kesalahan. Seorang tetua bergumam dengan suara rendah. Bagian terakhir dari basis formasi sihir didirikan. Selanjutnya, Ji Hao dengan cepat meletakkan sepotong kristal ajaib di setiap slot formasi sihir. Lapisan cahaya yang lembut dan terang muncul dari permukaan formasi sihir teleportasi, diikuti oleh suara berdengung. Setelah itu, jimat giok terbang keluar dari formasi. Ji Hao menangkap jimat itu, memindainya dengan kekuatan spiritualnya, lalu dengan puas mengangguk dan berkata, orang-orang yang saya atur telah mengatur formasi sihir teleportasi di ujung mereka. Yang lebih tua, anak-anak dan wanita bisa pergi lebih dulu, pria dewasa muda akan pergi pada yang terakhir. Seorang tetua membuka mulutnya karena dia benar-benar ingin memberitahu Ji Hao bahwa, menurut tradisi bangsawan klan Yu dalam situasi seperti itu, para pemimpin keluarga dan tetua harus pergi yang pertama. Kemudian akan menjadi giliran anggota keluarga inti, kemudian dewasa muda, dengan yang tua, anak-anak dan wanita pergi terakhir. Namun, melihat wajah serius Ji Hao, tetua ini tanpa daya menggelengkan kepalanya dan bergumam, indera moral umat manusia hanya terlalu tidak tercerahkan. Kelompok-kelompok orang-orang keluarga berkumpul. Kelompok pertama, 1000 wanita dan anak-anak, masuk ke formasi sihir. Beberapa menit kemudian, aliran cahaya putih dilepaskan dari formasi sementara orang-orang itu menghilang di dalamnya. Formasi sihir teleportasi menjadi ringan, mengirim 1000 orang keluarga di ke 100 mil jauhnya. Untuk berkoordinasi dengan formasi sihir teleportasi Ji Hao dan menutupi getaran kekuatan luar angkasa yang dilepaskan darinya, Qizan dengan baik mengaktifkan menara ilahi pertahanan kastil tajam hitam dan menyegel getaran kekuatan luar angkasa. Kelompok anggota keluarga dimasuk ke formasi sihir teleportasi, diteleportasi berturut-turut. Ji Hao berdiri di samping, diam-diam menatap mereka. Orang-orang keluarga di ini sangat bahagia sekarang karena mereka baru saja dibebaskan dari nasib menyedihkan mereka. Meskipun mereka dengan jelas mengerti bahwa keluarga mereka sekarang akan bergantung pada umat manusia dan mereka harus hidup di bawah perlindungan Ji Hao mulai sekarang, orang-orang keluarga di ini masih bahagia, menyeringai begitu cerah. Sampai tingkat tertentu, mereka mengkhianati jenis mereka sendiri, tetapi Ji Hao tidak menemukan kesedihan atau kemarahan dari penampilan mereka. Sebaliknya, mereka tampak gembira sekarang. Ji Hao bahkan mendengar beberapa gadis muda cantik dengan keras mendiskusikan perbedaan pemandangan alam antara wilayah Gunung Yao dan kota Liangzhu. Mereka bahkan mencapai kesepakatan bahwa mereka akan memilih hari cuaca yang bagus untuk pergi hiking dan piknik di daerah pegunungan di wilayah Gunung Yao. Ini adalah yang terbaik yang bisa dilakukan para bangsawan klan Yu ini pada tingkat moral. Formasi sihir teleportasi bekerja 5 kali berturut-turut dan mengirim 5.000 orang. Tetapi setelah itu, semua kristal ajaib dalam formasi menguap menjadi asap secara bersamaan. Ji Hao berjalan, membersihkan slot, memasukkan kristal ajaib baru lalu membalikkan telapak tangannya. Embusan angin segar naik, berputar di sekitar formasi. Karena operasi yang terus-menerus, dasar formasi sihir teleportasi telah menghasilkan panas yang sangat besar. Ditiup oleh embusan angin, formasi menjadi dingin, dan basis formasi merah bersinar meredup. Terlalu kasar, kata seorang tetua keluarga sambil mengangkat kepalanya tanpa daya, melihat ke langit-langit. Terlalu lambat, kata tetua lain. Tubuhnya bahkan gemetar karena kemarahan. Waktu adalah kehidupan, sekarang, pepatah lama ini benar. Ini adalah yang terbaik yang bisa dilakukan umat manusia kita untuk formasi sihir teleportasi skala kecil, kata Ji Hao dengan hambar sambil memanipulasi embusan angin untuk mendinginkan formasi sihir, tetapi untuk formasi sihir teleportasi berukuran super yang dirancang khusus untuk masa perang, kita bisa melakukan jauh lebih baik. Formasi besar itu bahkan dapat bekerja selama beberapa bulan terus-menerus tanpa istirahat. Menghela nafas sedikit, Ji Hao melihat formasi sihir teleportasi di depannya dan berkata dengan sedikit tak berdaya, saya pikir Anda semua tahu, foramin sihir teleportasi itu sangat besar dan sangat berat.
Basis formasi tersebut ditumpuk oleh sumber daya, itulah sebabnya mereka selalu dapat bekerja dengan efisiensi tinggi. Tetapi untuk formasi sihir kecil dan cerdik ini, kami tentu tidak lebih baik darimu. Dian Tuo tanpa daya merentangkan tangannya. Dalam hal formasi sihir, mantra sihir, teknik mesin, dan boneka sihir, umat manusia jauh lebih maju daripada non-manusia. Ini adalah kebenaran, dan tidak banyak yang bisa dikatakan. Tetap terdiam beberapa saat, Dian Tuo berkata dengan nada sedikit malu, tapi kami harus mengakui bahwa umat manusia Anda dapat belajar dengan sangat cepat. Menurut catatan sejarah kami, ketika nenek moyang kami pertama kali turun ke dunia ini, nenek moyang Anda masih mengenakan kulit berdarah, dukung mereka. Manusia bahkan belum belajar bertani dan memelihara ternak. Dalam rentang waktu sesingkat itu, pencapaianmu sudah sangat hebat. Sambil menyandarkan kepalanya, Dian Tuo mengerutkan alisnya, sepertinya melihat ke dalam ingatannya sendiri, lalu dia mengangguk dengan serius. Menurut catatan sejarah rahasia oleh keluarga di kami, kemampuan belajar umat manusiamu adalah yang terbaik di antara semua makhluk lokal itu, dunia yang tak terhitung jumlahnya yang ditaklukkan oleh klan Yu kita. Kamu sangat berbakat, dan makhluk cerdas lainnya tidak dapat dibandingkan denganmu. Ji Hao menekan jari-jarinya pada formasi sihir teleportasi, merasakan bahwa dasar formasi telah berubah menjadi sedingin es. Kemudian, dia berdiri dan mundur beberapa langkah, tersenyum dan menjawab, saya suka pujian Anda. Tapi, mari kita lanjutkan berteleportasi. Untungnya, Anda hanya berjumlah sekitar 100.000, karena formasi sihir teleportasi skala kecil ini terlalu memakan waktu. Penampilan Dian Tuo dan para tetua itu tampak cukup cemberut. Yang pasti, total populasi keluarga di jauh lebih dari 100.000. Tapi, sejumlah besar dari mereka berubah menjadi abu dalam bencana yang terjadi di kota Liangzhou. Selain itu, beberapa anggota keluarga yang relatif tidak penting segera memilih untuk melemparkan diri mereka ke pangkuan keluarga besar lainnya begitu keluarga mereka sendiri jatuh ke dalam kemalangan ini. Sisanya 100.000 anggota adalah pemilik garis keturunan inti keluarga di, keturunan terbesar dari keluarga tersebut. Biasanya, orang-orang ini tinggal di wilayah independen keluarga di. Aliran cahaya putih lainnya dilepaskan dari formasi sementara 1.000 orang keluarga di dikirim keluar. Serangkaian langkah berat kemudian bisa terdengar. Qizan berjalan mendekat dengan sekelompok penjaga dari kejauhan. Dia menyeringai dan berkata, "Ya Tuhan, Engkau telah mengirim begitu banyak orang keluar. Sekarang, kita harus membahas pembayarannya." Dengan tubuhnya yang besar, Qizan berdiri di depan Ji Hao, menundukkan kepalanya, menatap Ji Hao dan berkata dengan serius, bisnis adalah bisnis. Anda membayar uang dan saya memberi Anda orang-orang, adil dan masuk akal, bagus untuk kita berdua, kan? Ji Hao diam-diam mengangguk, lalu mengeluarkan gelang luar angkasa dan menyerahkannya kepada Qizan. Qizan meraih gelang itu, dengan hati-hati mengamati pola dekoratif di atasnya, lalu menyeringai dan berkata, betapa menariknya, gelang luar angkasa yang diberikan oleh penguasa bulan purnama dirancang dengan gaya Nethermoon. Tapi tentu saja, uang adalah uang, dari manapun asalnya. Uang adalah yang terbaik. Di dalam gelang itu ada tumpukan besar koin giok dan kristal ajaib, ditambahkan dengan beberapa bahan langka yang sangat berharga. Qizan mencengkeram gelang ini dan menyeringai lebar, sedemikian rupa sehingga keempat matanya menyipit menjadi 4 garis melengkung. Teleportasi tidak pernah berhenti, dan karena kemunculan Qizan dan kelompok penjaga, Dian Tuo dan anggota keluarga di lainnya tanpa sadar bergegas. Menara ilahi pertahanan kastil tajam hitam melepaskan lapisan cahaya yang kabur, menyelimuti seluruh pulau kecil, memblokir semua getaran kekuatan luar angkasa tanpa membocorkan sedikit jejak. Ribuan mil jauhnya dari utara kota Liangzhou, di atas gunung yang menjulang tinggi, sebuah kastil seperti elang ganas berdiri menghadap angin. Kastil itu memiliki balkon besar, tepat di atas jurang maut. Si Cha berdiri di tepi balkon, menatap jurang. Beberapa saat kemudian, dia mengangkat kepalanya, tertawa dan berkata kepada seorang pria dengan pakaian hitam yang berdiri di belakangnya, apakah semuanya berjalan dengan baik? Anda harus mengerti bahwa bekerja sama dengan saya pada akhirnya akan menguntungkan kita semua. Wajah pria berbaju hitam itu tertutup lapisan kabut yang membuat yang lain tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Mendengar Si Cha, pria ini menjawab dengan hambar,
Saya harap begitu, jika terjadi kesalahan, kamu akan mati. Penampilan di si Cha sedikit berubah saat dia mencibir pria itu dan berkata, bersikaplah sopan, kami adalah mitra. Bagi saya, kekuatan dan status sosialmu tidak berarti apa-apa. Pria itu sepertinya mengatakan sesuatu yang lain, tetapi seorang pria klan Yu dengan wajah persegi sudah bergegas dengan cepat. Berlutut dengan satu lutut, pria klan Yu ini buru-buru mulai berbicara. Tuan, barusan, seseorang mengirimi kami pesan dengan merpati hantu, itu adalah surat yang mengendus. Dikatakan bahwa orang-orang keluarga di Kastil Hiu Hitam sekarang melarikan diri. Seseorang membeli semua orang keluarga di dengan harga yang bagus. Bersambung.